Saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan, yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang mungkin dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menuduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Bu ya, habis sholat subuh gitu. Nah ini hukumnya apalah, Bu ya, gitu kan. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum, namanya zikir hasanat, kapan aja boleh, karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa arti darajat? Berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kolbu kita tidak sama dengan kolbu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka itu nabi, kita bukan. Supaya kolbu ini dapat mengikuti kolbu mereka, maka ada namanya kaifiat. Kaifiyah bahasa kitanya tata cara, tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayyif. Apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning, apa? Ya, pengkondisi udara gitu kalau diterjemahkan. Maka kaifiat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam thariqah. Jadi apa yang membuat zikir thariqah bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustadz yang tidak berthariqah? Orang berthariqah itu punya conditioning. Misalnya gini, la hadratina bil al-fatihah gitu ya, la ila ruhi, itu semua namanya conditioning, mengkondisikan kolbu supaya siap mengikuti zikir, supaya pikiran ikut kolbu, bukan kolbu ikut pikiran. Ini ciri-cirinya kalau kolbu ikut pikiran apa? Kalau lagi zikir pikirannya melayang, mi'awaj ya. Tapi kalau kita kondisikan kolbu dengan baik, akal dengan baik, akalnya ngikut kolbu, yang jadi imam kolbu. Tinggal Bapak pilih yang mana. Untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir hasanat umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah, gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat, zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya. Silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya dari Jati Asih, Kota Bekasi, Bu ya. Masya Allah. Pengurus MWCNU Jati Asih. Kemarin, Bu ya. Saya mau bertanya, Bu ya. Saya pernah bermubahalah pada seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan, yang kebiasaan kita bertahlil zikir. Lalu dia sedang berceramah, saya bilang mungkin dalam hati saya, ya Allah, kalau memang dia membid'ahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan zikir, ya Allah, kalau memang tahlil dan zikir ini bid'ah, biar saya yang mati atau dia yang menuduh itu. Kebetulan 1 bulan dia meninggal, Bu ya, habis sholat subuh gitu. Nah ini hukumnya apalah, Bu ya, gitu kan. Izin jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali. Panglima Banser ya. Mubahalah itu sebaiknya dikurangi ya. Karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi. Berarti ini sudah nggak bisa disatukan, malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti saya takut mubahalah.
Emang kita takut bersumpah dengan nama Allah? Enggak, ini nama terlalu berat. Kalau kita mubahalah, yang dianjurkan itu dengan ahli kitab. Dengan siapa? Dan lafaz mubahalah itu ganas sekali. Nabtahil, kami bersumpah. Kalau bahasa orang kita sumpah pocong, sumpah sial, sumpah kutukan. Yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya, sekian keturunan. Itu kan bahaya. Itu bahaya. Nabi diperintahkan begitu karena ahli kitabnya resek, gak bisa lagi diapa-apain. Ini masih sesama muslim, jadi saran saya ke depan jangan diulang ya. Terus hukumnya gimana? Itu kan kertek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah ini ujian juga, merasa sakti gak? Ya, yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih dalam hikam, sawabikul himami la tukhriku aswaral akbari. Himmah yang kuat, batin yang dahsyat, itu maksudnya tidak akan bisa merobek, menghancurkan dinding-dinding takdir, gak akan bisa. Maka dia mati bukan karena kita yang ngomong, tapi Allah pinjam kalam kita, matilah dia karena itu. Kan ngeri juga tuh ya, si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang. Contoh gini, saya ambil pisau, kita tusuk seseorang, kalau Allah bilang gak mati, gak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma asbab. Contoh lain nih, antum melihat ada orang pinter, bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat nih, terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong. Pertanyaannya, dia terkenal karena kita ngomong? Bukan, Allah tadi pinjam lisan kita 3 tahun lalu. Allah pinjam lisan. Setelah dipinjam, Allah ngomong lewat lisan, nanti orangnya akan terkenal gitu. Benar terkenal dia. Ntar bakal mati dia. Tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam. Itu namanya khatir. Bahasa Arabnya apa? Khatir Rabbani. Khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun. Kalau sudah kun, apa aja terjadi ya. Tapi kun ada 2, ada kun ahli zikir, ada dukun. Beda-beda tipis tuh. Saya Tamrin dari Sepatan Tangerang ya. Izin bertanya tentang tarkul dunia, tarkul makhluk, dan salah satunya dengan terakhir tarkul syaitan. Saya lupa satu laginya. Perjalanan untuk menuju sini, bukankah itu melalui ranah tarbiyah dari guru-guru kita gitu Ustaz ya? Pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu, seperti apa tarbiyah yang paling mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal. Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang menjadi teman dekatnya, bisa jadi mursyidnya, kiainya, komunitasnya. Ya, kita ini sebenarnya boleh punya apa aja Pak. Bapak boleh punya rumah 1000, punya cincin di semua tangan lengkap. Ngeri juga ya. Mau punya apa aja boleh, yang penting nggak masuk ke dalam kolbu. Ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? Nggak susah kalau ngasih orang.
Dia kalau ngasih nggak merasa dikurangi dan tidak merasa memiliki, hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah, ini yang berat, saya aja belum berhasil itu Pak, tapi sedang berlatih. Kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak 3 dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan bagus apapun, banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja, tapi jangan mobil itu masuk ke kolbu. Inilah anehnya, mobil masuk rumah nggak muat, tapi masuk kolbu muat Pak. Aneh ya? Cirinya apa? Antum sholat kepikiran mobil nggak? Tuh muat ya. Rumah, apalagi kepikiran pasangan, anak, kerjaan, itu semua yang membuat Allah tidak ridho. Allah itu cemburu. Coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? Istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia, kecuali istrinya sudah paham bahwa suaminya boleh menikah 4. Ya, kadang-kadang kan nggak mau paham, tapi sepaham-pahamnya pasti dia cemburu, pasti cemburu.